Jemaat Tuhan di tempat di mana berada, kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan memelihara kita sekalian. Dan Tuhan hadir di tempat di mana kita ada, bersekutu, memanggil dan memuji nama Tuhan. Tuhan hadir memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita warga Gereja Kemah Injil Indonesia sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana pada tanggal 10 Februari 2021 Gereja Kemah Injil Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-93. Sudah 93 tahun Gereja Kemah Injil ada di tengah bangsa ini, dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Kita sangat bersyukur. Dan tentu selain dalam ucapan syukur di hari ulang tahun GKI yang ke-93, kita juga tetap saling mendoakan agar senantiasa Tuhan menyertai dan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita, dan kita semua turut bersinergi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan berbagai talenta, karunia, dan apa yang bisa kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia memberikan tema, yaitu beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang terambil dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Dan kemudian dengan subtema, dengan semangat hari ulang tahun ke-93 Gereja Kemah Injil Indonesia, kita bangkitkan dan kabarkan iman dalam Yesus Kristus guna meraih kemenangan dari berbagai tantangan dan pandemi COVID-19 melalui kasih Allah dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Haleluya. Nah, inilah tema firman Tuhan yang disampaikan kepada kita oleh Badan Pengurus Pusat bagi seluruh Gereja Kemah Injil. Dan hari ini untuk kita Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama mulai dari judul perikopnya. 1, 2, 3. Syukur dan doa. Untuk pemimpin kedua Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk itu. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau menceritakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, ini berbicara tentang bagaimana pengenalan Daud, bagaimana pengenalan pemazmur akan Tuhan yang dia percaya.
Dan pengenalannya itu Bapak Ibu Saudara, dia aplikasikan, dia lihat bagaimana dalam perjalanan hidupnya, bahwa ternyata Tuhan yang dia percaya itu perbuatan-perbuatannya itu ajaib. Dia sedang menyampaikan pengalaman hidupnya, bahwa dalam perjalanan hidup Daud, dalam perjalanan hidup pemazmur ini, ada memang banyak hal yang terjadi, yang dia hadapi, yang dia alami. Dan secara manusia, dia tidak mampu dan tidak sanggup. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Daud dalam keimanannya kepada Tuhan yang dia percaya. Dia benar-benar menghayati, dia benar-benar mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Dan itulah yang mau kita lihat dari apa yang dialami oleh Daud. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu apa saja? Kalau kita perhatikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, Tuhan itu peduli. Tuhan itu peduli. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Daud menyampaikan di sini tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, bahwa Tuhan itu peduli. Ketika Daud menanti-nantikan Tuhan, dan ketika dia berseru dan berharap kepada Tuhan, maka dia berkata, ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha tinggi, mengatasi segala-galanya. Tetapi dia juga yang menjenguk dan memperdulikan kita Bapak Ibu Saudara. Dikala kita menanti-nantikan dia, dikala kita berseru dan berharap kepadanya, Tuhan itu peduli. Itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia mendengar, dia menjenguk. Demikian pun dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga kita. Ketika berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, kita datang menanti-nantikan Tuhan, kita berseru, berharap kepada Tuhan. Tuhan menjenguk dan mendengarkan doa kita. Dia menjawab doa kita. Ada banyak Bapak Ibu Saudara jawaban doa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai kita. Saya sendiri pun mengalami betapa banyaknya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau Bapak Ibu Saudara lahir jadi manusia, itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup, itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Diberikan kita kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja, itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Diberikan kita kesempatan untuk memiliki sesuatu dan menikmatinya, itu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika Bapak Ibu Saudara lemah, berdoa berseru, diberikan kekuatan. Ketika kita sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika Bapak Ibu Saudara gagal, sepertinya sudah tidak ada jalan, tetapi berdoa dan berharap kepada Tuhan, ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan buka jalan. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ajaib. Perbuatannya ajaib. Tuhan itu peduli. Dan kemudian apa yang dialami oleh Daud di sini? Selain Tuhan itu peduli, Tuhan itu menyelamatkan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan sedemikian, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Haleluya, puji Tuhan. Di sini pemazmur menyadari bahwa dia akan mengalami yang namanya kebinasaan oleh karena dosa. Tetapi kemudian dia mengalami bagaimana Tuhan mengangkat dia dari lubang kebinasaan. Bukankah kita semua yang sudah berdosa, sebenarnya bahwa lubang kebinasaan itu sudah terbuka bagi setiap orang yang sudah berdosa. Dan semua manusia di dunia ini sudah berdosa. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita lah orang yang sudah berdosa dan akan mengalami kebinasaan yang kekal.
Tetapi kita sangat bersyukur perbuatan Tuhan yang ajaib, yang mengangkat kita Bapak Ibu Saudara, yang mengampuni kita, yang memberikan kita pertolongan. Kita sangat bersyukur perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Haleluya. Kemudian dikatakan di sana, Dia mengangkat kita dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ada banyak yang membuat perjalanan hidup kita ini kadang kita hampir goyah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, boleh tegak berdiri dan mengikut Tuhan, semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia yang menegakkan, yang menempatkan kaki kita di atas bukit batu. Haleluya, puji Tuhan. Menetapkan langkah kehidupan kita. Dia mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kita. Memang dalam kita melangkah menjalani kehidupan ini, silih berganti Bapak Ibu Saudara. Ada suka, ada duka, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada tantangan, ada kesalahan, ada masa-masa yang indah, ada masa-masa yang sukar. Ada banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Daud dalam perjalanan hidupnya begitu banyak mengalami tantangan persoalan dalam hidupnya. Baik dari dirinya sendiri, dari musuh-musuh, bahkan dari anak kandungnya sendiri mengalami tantangan persoalan. Ada banyak sekali tantangan yang dialami oleh Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, Tuhan menetapkan langkahku. Dia mengatur setiap langkah kita. Makanya saya juga sangat senang menyanyikan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Kalau kita nyanyikan lagu itu dan hayati Bapak Ibu Saudara, memang hati kita dipenuhi damai dan sukacita, sekalipun sedang berjalan di dunia ini yang berbagai macam hal yang terjadi. Tuhan mengatur setiap langkah hidup kita sampai tiba di rumah yang kekal, tempat yang kekal yang Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan menempatkan kaki kita di bukit batu, dan kemudian Tuhan menetapkan langkah kehidupan kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik kita orang tua ataupun anak-anak, remaja, pemuda? Adakah kita meyakini bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita? Dia menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Makanya kita berdoa, serahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, dan diberikan kita kemampuan, kekuatan melewati berbagai macam hal yang terjadi. Sama seperti sekarang ini, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak-dampaknya di seluruh aspek kehidupan. Siapa yang dapat menolong kita? Tuhan. Kepadanya lah kita berseru. Perbuatannya ajaib dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari firman Tuhan ini, setelah Daud mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan dia diizinkan mengalami berbagai macam hal, maka kita perhatikan di sana Daud itu memahami maksud Tuhan. Makanya dikatakan tadi, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Wah, perbuatan Tuhan yang ajaib itu punya maksud. Perbuatan Tuhan yang ajaib itu punya tujuan.
Dan ketika kita diizinkan berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya maksud ada di situ. Tuhan punya tujuan mengizinkan hal itu dalam perjalanan hidup kita. Apa maksud-maksud Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Penting kita lihat di sana. Yang pertama, supaya menyadari bahwa Tuhan itu hidup. Dia menjenguk dan dia mendengar. Tuhan itu hidup. Allah yang kita percaya itu benar-benar ada dan dia hidup. Makanya ketika diizinkan mengalami tantangan persoalan, kemudian kita berseru, kita menanti pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong kita. Maksud Tuhan di situ supaya kita mengerti bahwa Tuhan yang kita percaya itu dia benar-benar hidup, dia menjenguk, dia mendengar, dia turun tangan, dia peduli, dia menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian apa maksud Tuhan lagi? Selanjutnya yang kedua, supaya kita ini melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kemarin tanggal 13 Februari 2021 oleh kasih dan kemurahan Tuhan mengaruniakan saya umur 50 tahun, setengah abad sudah. 50 tahun. Selama 50 tahun saya telah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Berapa kali saya mengalami masa-masa yang sangat kritis, dan ini sering saya sampaikan ketika merayakan hari ulang tahun. Pada waktu saya kelas 6 SD, itu saya sudah gagal ginjal. Bawa ke rumah sakit HKBP Badiki, kemudian juga ke rumah sakit Katolik, beberapa dokter lagi. Mereka bilang ini hanya mujizat saja, pertolongan dari Tuhan saja. Karena keadaan saya sudah begitu menyedihkan, Bapak Ibu. Sudah bengkak semua badan saya ini. Saya tidak bisa melihat. Tentu. Kemudian sudah biru-biru karena keracunan sudah. Gatal apa semua. Sakit sekali pinggang saya. Bapak ibu saya menangis melihat saya. Guru-guru saya, guru-guru SD datang menjenguk saya waktu masih di rumah. Mereka juga menangis. Karena sudah tidak ada harapan. Bawa ke dokter juga udah bilang begitu. Ya kita memang kasih obat, kasih apa semua, tapi kalau kita lihat kondisinya ini, aduh, ya berharap sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Makanya saya tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh ayah saya dan ibu saya. Mereka berkata, "Nak, Bapak sama Mama sudah berusaha membawa kamu berobat ke dokter sana, dokter sini, rumah sakit sana, rumah sakit sini. Dan kamu sudah dengar, Nak, hanya kita berdoa mohon pertolongan Tuhan saja." Saya masih ingat dan tidak pernah saya lupakan, karena saya dalam kelas SD, waktu itu kelas 6 SD. Ada waktu itu di rumah ada kalender dan kemudian ada gambar Yesus di situ membangkitkan anak Yairus. Bapak ibu saya berusaha untuk menjelaskan kepada saya tentang Yesus yang berkuasa, yang ajaib itu. Lihatlah itu gambar. Itu adalah gambar anak Yairus yang sudah mati. Tetapi Yesus hadir, menjamah dia dan menolong dia, dan dia hidup kembali. Kamu belum mati, Nak. Tuhan sanggup menolong kamu. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapak Mama juga berdoa. Saya juga menangis. Cuma keluar air mata saja, saya tidak bisa melihat. Bapak ibu saya juga, mereka menangis. Apalagi saya anak tunggal, anak satu-satunya. Bapak ibu saya begitu sih. Tetapi luar biasa Tuhan yang kita percaya, perbuatannya ajaib. Dalam waktu 6 bulan Tuhan berkarya terus dengan memberikan pemulihan. Setelah 6 bulan
saya sehat kembali hingga hari ini. Puji Tuhan. Ginjal saya berfungsi dengan baik. Yang sudah hancur, gak karu-karuan sudah. Makanya dokter sudah bilang, aduh sudah berat. Tetapi perbuatan Tuhan itu ajaib. Saya sendiri telah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal yang saya alami, diluputkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Perbuatan Tuhan itu ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita, dan kita berseru dan memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Maksudnya supaya kita benar-benar yakin dan melihat bahwa memang Tuhan kita itu hidup, dan pertolongannya itu nyata dalam hidup kita. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tentu Bapak Ibu Saudara pun sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib itu, dan kita bersyukur. Apalagi maksud Tuhan? Yang ketiga, supaya memahami bahwa Tuhan berkuasa mengatasi segala keadaan, segala situasi apapun. Tuhan berkuasa. Kita harus memahami bahwa Tuhan itu berkuasa dalam mengatasi segala situasi, keadaan apapun. Karena semuanya takluk kepadanya. Bahkan hukum-hukum alam pun takluk kepadanya. Bahkan segala sesuatu pun ada dalam kuasanya. Sebab dialah yang punya otoritas tertinggi di atas segala-galanya. Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memahami bahwa Tuhan berkuasa mengatasi segala keadaan apapun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang dunia sedang mengalami situasi kondisi yang begitu berat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai dampak-dampaknya. Belum lagi ditambah dengan bencana-bencana alam. Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita berlindung? Hanya Tuhan. Kita memahami bahwa Tuhan berkuasa mengatasi segala situasi, kondisi, keadaan apapun yang terjadi. Bahkan angin ribut pun diredakan ketika bersama dengan murid-muridnya. Dan kita sudah mendengarkan hal itu. Begitu ribut, para murid sudah ketakutan. Tapi Yesus berkata, diamlah, tenanglah. Dan seketika itu, danau itu pun tenang dan beredar. Tuhan itu berkuasa atas segala situasi, keadaan apapun. Jadi sesulit apapun yang Bapak Ibu alami, hadapi, tetap yakin, tetap percaya. Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang saya yakini, Dia berkuasa untuk mengatasi segala sesuatu. Kemudian, apa maksud Tuhan ketika diizinkan berbagai macam hal dalam hidup kita? Supaya kita menghayati bahwa berbagai hal yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Dalam berbagai hal yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Pak Pendeta, kalau Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit dan tentang persoalan pergumulan, bagaimana itu untuk kebaikan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya ketika kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan ketika semua berjalan dengan baik, kemudian kita berkata itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita, untuk kebaikan kita, semua hal yang indah ini, yang baik ini semua untuk kita. Tapi bagaimana ketika diizinkan dengan mengalami berbagai tantangan, persoalan pergumulan dalam hidup kita? Bisakah kita mampu memahami maksud Tuhan mengizinkan hal itu, bahwa itu pun adalah untuk kebaikan kita? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, dan ini menunjukkan bagaimana kedewasaan iman kita, bahwa kita akan berkata Tuhan itu baik. Dia tidak pernah melakukan hal yang salah, hal yang jahat kepada kita, anak-anaknya. Bukankah Dia sudah rela mati di kayu salib, bukti kasihnya kepada kita? Berarti kalaupun diizinkan mengalami tantangan, persoalan, sakit penyakit dan lain sebagainya, Tuhan punya maksud. Dan di sini Daud memahami maksud Tuhan, bahwa ternyata semua hal yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kebaikan. Karena dengan berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bisa maksud Tuhan itu adalah untuk menegur kita demi kebaikan kita.
Ada banyak kesaksian sedemikian setelah sekian lama tinggalkan Tuhan Yesus, yang tadinya setia dalam mengikut Tuhan, rajin dalam mengikut Tuhan, tapi kemudian dengan berbagai hal yang di dunia ini mulai tinggalkan Tuhan, dan Tuhan izinkan terjadi sesuatu. Maksud Tuhan bukan berarti Tuhan benci kepada dia, tetapi itu merupakan satu teguran supaya insaf dan sadar. Hai anakku, kenapa engkau semakin jauh menyimpang? Saya izinkan sesuatu ini terjadi supaya engkau ingat kembali dan kembali kepada jalan Tuhan. Apakah itu berupa persoalan, apakah itu berupa sakit penyakit, apakah itu berupa kegagalan dan lain sebagainya, Tuhan ajar yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, ada maksud Tuhan juga. Ada maksudnya untuk menegur kita. Tapi juga maksud Tuhan itu selain menegur kita, untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita. Ada juga maksud Tuhan mengizinkan itu supaya kita insaf, kita sadar. Tapi ada juga maksud Tuhan supaya menguatkan kita. Di hadap keadaan yang sedemikian itu, akhirnya bisa kita benar-benar merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan izinkan itu, maksudnya untuk menguatkan kita. Kemudian juga untuk menghibur kita. Tuhan izinkan sesuatu, tapi kita mendapat penghiburan di sana. Dihiburkan oleh Tuhan. Kadang juga berbagai situasi terjadi itu, tujuannya maksud Tuhan adalah untuk merendahkan hati kita. Supaya jangan sombong, supaya jangan tinggi hati, supaya jangan meninggikan diri. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Maksudnya supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena apabila Bapak Ibu Saudara memiliki kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu berarti kita menyadari Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Saya bersyukur Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kekuatan ini adalah anugerah dari Tuhan, berkat ini, kesempatan ini adalah anugerah dari Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, tapi karena Engkau ya Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi ketika diizinkan Tuhan itu adalah untuk merendahkan hati kita. Masih ingat Bapak Ibu bagaimana Rasul Paulus ketika dia diizinkan iblis mengkocok dia, di mana dia mengalami suatu kelemahan di dalam tubuhnya, dan dia berseru-seru kepada Tuhan. Supaya penderitaan yang dialami, supaya dia bisa mengkocok dia, meninggalkan dia, dan dia diberi kesembuhan. Tetapi dia mengalami masa yang sulit. Tujuannya apa? Supaya dia jangan menyombongkan diri, tidak memegahkan diri, tetapi dia bermegah dalam kelemahannya. Dan dia melihat, bahkan dia berkata, waktu aku lemah, aku kuat, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada maksud Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Mungkin masa-masa yang sulit Bapak Ibu kita alami, untuk merendahkan hati kita. Itu baik, itu adalah untuk kebaikan kita. Tapi kemudian juga maksud Tuhan itu adalah untuk membuat iman kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh karena kita mendengarkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan. Kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, iman kita bertumbuh. Tetapi dengan diizinkan masa-masa yang sulit, yang sukar, itu juga Tuhan pakai tujuannya, maksudnya untuk membuat iman kita bertumbuh semakin kuat dengan menghadapi tantangan persoalan. Itu Bapak Ibu Saudara, itu maksud Tuhan. Makanya dikatakan di sana, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Setelah Daud telah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan dia memahami maksud Tuhan dalam segala keadaan apapun yang dia alami, Tuhan itu baik. Kemudian yang ketiga, dia memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Makanya dia berkata, tidak ada yang dapat disejarahkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dia mau memberitahukan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan itu, tapi terlalu besar, tidak bisa terhitung. Dia memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara?
Setelah kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, memahami maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita, adakah kita memberitakannya, menceritakannya, memberitakannya menjadi satu kesaksian bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita, sehingga mereka pun dikuatkan melalui kesaksian kita. Mereka mengenal Tuhan yang kita percaya, dan akhirnya mereka pun mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Akhirnya mereka pun memahami maksud-maksud Tuhan, dan akhirnya mereka pun turut memberitakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, Gereja Firman Injil Indonesia telah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sejak hambanya Dr. R.A. Jeffrey menginjakkan kaki di Balikpapan dan kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Samarinda pada tanggal 10 Februari 1928. R.A. Jeffrey ini dia adalah seorang misionari dari CMA, di mana dia terpanggil untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Dia tinggalkan negaranya dan dia datang ke Indonesia. Dan dia pertama kali menginjakkan kaki itu di Balikpapan tanggal 10 Februari 1928. Dari situ dia terus berjalan menuju ke Samarinda, dan sejak dari situlah diberitakan berita Injil. Dan melalui pemberitaan Injil itu, semakin banyak orang mendengarkan Injil, dan akhirnya oleh kasih karunia Tuhan, banyak orang yang percaya dan memberi diri dibaptis. Kemudian datang lagi para hamba-hamba Tuhan lagi bersinergi memberitakan Injil, sehingga itulah ditetapkan menjadi hari ulang tahun Gereja Firman Injil Indonesia. Ditetapkan setiap tanggal 10 Februari setiap tahunnya. Gereja Firman Injil Indonesia selama 93 tahun, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan telah pakai untuk melakukan tugas panggilan mulia dari Tuhan. Dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara, tahun ini ada banyak agenda-agenda pelayanan dari Gereja Firman Injil Indonesia. Dalam tahun ini akan ada konferensi nasional Gereja Firman Injil Indonesia di Papua. Dan setelah selesai konferensi nasional, akan diikuti dengan konferensi-konferensi di wilayah-wilayah. Dan kita ini berada di wilayah Indonesia Timur 2. Akan ada konferensi yang rencana nanti kalau Tuhan berkehendak akan dilaksanakan di Alor. Karena wilayah Indonesia Timur 2 itu terdiri dari Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Dan setelah selesai nanti konferensi wilayah, maka ada konferensi daerah-daerah. Dan kita di sini adalah daerah Nusa Tenggara Barat dan Flores, karena lebih dekatkan kawannya dengan teman-teman kita yang di Flores. Jadi daerah Nusa Tenggara Barat. Rencana nanti konferensi daerah kita pada bulan Juni di Mataram. Dan semua kita doakan. Sekarang sedang menghadapi pandemi bangsa kita ini, tentu kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan melihat bahwa ketua umum kita, beliau sudah pergi ke Papua untuk meninjau tempat yang akan diadakan konferensi nasional. Dan puji Tuhan, sampai saat ini perbuatan Tuhan yang ajaib itu nyata. Dalam segala perencanaan semuanya sedang disiapkan dengan para panitia yang ada. Dan kita tetap berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya oleh perbuatan Tuhan yang ajaib, maka agenda-agenda dari Gereja Firman Injil Indonesia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan semua boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja Firman Injil Indonesia telah mengalami berbagai macam hal, tetapi perbuatan Tuhan yang ajaib itu, kepedulian Tuhan, pertolongan Tuhan itu begitu nyata. Dan kepada kita diingatkan kembali, beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kita semua telah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang luar biasa. Dia telah menyelamatkan kita dan memberikan kita kepastian memperoleh hidup yang kekal di surga. Kita sangat bersyukur. Masih banyak orang yang belum mendengarkan berita kabar baik ini, perbuatan Tuhan yang ajaib ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kitalah yang turut bersinergi sebagai rekan sekerja Allah
untuk memberitakannya. Bagaimana Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Adakah benar-benar menghayati perbuatan Tuhan yang ajaib? Dan adakah kita semakin memahami maksud-maksud Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi? Dan mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang tua, beritakan perbuatan baik, perbuatan Tuhan yang ajaib itu kepada anak-anak kita dan kepada sebanyak orang. Puji Tuhan. Dirgahayu Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita